Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman, dan kita masih tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu agar tercapai cita-cita kelak. Anak-anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini menjelang siang, tentunya kalian masih semangat untuk belajar, terutama belajar IPS, yang mana kita sudah lebih kurang 6 bulan tidak bertatap muka, tapi itu tidak merupakan suatu halangan bagi kita untuk mencari wawasan atau menambah ilmu pengetahuan. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, di mana pada minggu ini materi kita adalah sudah masuk ke bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana kelangkaan dan kebutuhan manusia harus kita laksanakan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, B. menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, C. menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, di mana manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita perlu belajar ilmu ekonomi supaya anak-anak paham apa itu ekonomi. Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomio, yang merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Supaya anak-anak ketahui bahwa kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebahagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup.
Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah. Pemenuhan kebutuhan yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah ekonomi. Yang kedua, kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Yang pertama, macam-macam kebutuhan manusia, intensitasnya atau tingkatannya. A. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal atau rumah. B-nya, kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga, lemari, jam tangan, radio, dan sabun. Yang C, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya, perhiasan emas, berlian, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, yaitu adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan atau jasmani. Contohnya, kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, di mana kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Yang ketiga, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, makanan, minuman, dan obatan. Kedua, adalah kebutuhan masa yang akan datang. Adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, pekerjaan dan tabungan untuk anak didiknya. Dan yang keempat, macam-macam kebutuhan menurut subjek. Pertama, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya, makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata, serta lainnya. Kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang
secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Nah, selanjutnya, kebutuhan manusia antara satu orang dengan yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu A. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. B. Tingkat pendidikan. Seorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh kepada kebutuhannya. Ya, adalah C. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Sedangkan yang D, kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, di mana kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk-produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Yang berikutnya E, itu tingkat pendapatan, di mana semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar pula kebutuhannya, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhi, dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang berikutnya F, status sosial, di mana semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Yang berikutnya yaitu G, perbedaan selera, di mana perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan memengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibedakan menjadi 1. Barang ekonomis, di mana barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik, contohnya sepatu dan air mineral. Yang kedua, barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan manusia hubungannya dengan barang lain dibedakan menjadi: pertama, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti dengan singkong atau roti. Gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua, barang komplementer.
Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama yang lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor dan bensin, kompor dan minyak, tanah atau gas yang biasa digunakan sehari-hari. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Pertama, barang produksi atau barang modal, di mana barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Contoh lahan, mesin, dan gedung. Kedua, barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu. Contoh dari barang konsumsi adalah buku tulis yang dibutuhkan untuk belajar dan alat tulis. Yang berikutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, padi belum diolah menjadi beras atau kayu yang belum dijadikan perabot rumah tangga. Yang berikutnya, yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barangnya, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Yang ketiga, barang jadi, di mana barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Yang ketiga, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, di mana tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ada beberapa macam motif ekonomi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk berbuat sosial. Ketiga, motif mendapatkan penghargaan. 4, motif untuk memperoleh kekuasaan. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah penjelasan yang Bapak berikan melalui video ini, tentu dari hasil itu semua Bapak akan memberikan semacam evaluasi atau tugas kepada anak-anak Bapak semuanya. Tugas ini kalian catat dan pindahkan ke dalam buku latihan yang telah tersedia, yang telah kalian siapkan, di mana nanti akan dikumpul kapan dan waktunya akan Bapak beritahukan. Evaluasi pertama atau soal yang pertama, bagaimana cara mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok seperti makanan tertentu. Kedua, jelaskan manfaat kebutuhan pokok bagi manusia. Ketiga, jelaskan perbedaan barang substitusi dan barang komplementer. Keempat, bagaimana cara mengolah barang mentah
agar bernilai jual tinggi. Yang kelima, jelaskan pengertian prinsip ekonomi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itulah tugas yang Bapak berikan kepada kalian dan Bapak sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.